Saya ini boncengan nih Om, di tanjakan yang biasa, yang kemarin nggak kuat. Tuh. Sekarang udah kayak bawa motor NMAX nanjaknya, kenceng. Enteng banget, cuman di-upgrade foto doang nih jatuhnya. Kalau baterai kan buat nambah jarak tempuh. Ya, selamat siang. Ini review lanjutan dari sebelumnya. Jadi saya nambah lagi nih Om, motor listriknya. Yang warna abu-abu nih, apa? Abu-abu epoxy kalau saya bilang. Yang tengah ini Winplay GT3 atau GT2 Plus. Tapi dia sudah di-upgrade pakai baterai Levo 4. Sama dipakai foto. Ini yang lama, standar ting-ting. Ini T3 saya yang pertama nih. T3 saya yang kuning udah saya jual Om. Jadi saya putusin nyisain 3 ini aja. Karena yang T3 ini pakai istri saya. Kalau yang 2 ini pakaian saya gantian. Oke. Yang kali ini saya mau ngebahas masalah motor listrik mana sih yang paling worth it dibeli untuk saat ini. Atau lebih tepatnya ke arah budget ya. 3 motor ini harganya di angka 10 jutaan. Kalau yang GT New ini malah standarnya cuma 9,5. Belum ada surat. Kalau yang ini sekarang agak tergoreng nih harganya nih. Ini ada yang jual 11, ada yang jual 12, ada yang jual di 10, walaupun biasanya kalau 10, tuh PO. Ada sih yang ready tapi mungkin di beberapa daerah yang nggak laku. Kalau di Jakarta sini hampir bisa dipastikan PO nih barangnya nih, kecuali yang harga 11 juta lebih mungkin dia ready ya. Intinya semakin mahal ya biasanya barangnya ready gitu loh. Kalau yang 2 ini masih stabil nih di angka 9,5 jutaan. Ini off the road Om ya. Jadi nanti dari Winplay-nya ngasih faktur terus kita urus sendiri. Kalau yang T3 ini fakturnya sama surutnya belum ada nih, lagi diproses. Ya mudah-mudahan sih bisa akhir tahun atau tahun depan. Nah, mudah-mudahan, nggak tahu kapan ya. Nggak bisa dipastikan juga. Kalau yang merah itu udah keluar suratnya tuh. Punya saya. Udah keluar suratnya tapi plat nomornya belum saya pasang. BPKB-nya udah jadi. Kalau yang ini belum saya urus nih. Belum saya urus suratnya. Kalau yang tengah kan saya juga baru beli 2-3 hari lalu ya. Saya beli dari daerah Pati. Nah ini saya mau ngebahas dulu nih dengan kondisi spek standar yang harga 9,5 sampai 11 jutaan mana sih yang paling worth it. Kalau pendapat saya sih kalau nyari tampilan T3 Om. Kalau nyari tampilan T3 worth it. Tapi kalau nyari performa sama harga ya ambil GT New aja. Kenapa GT New? Karena satu, dia motornya udah 1000 watt. Kedua, dia double disc. Jadi depannya cakram. Ya, depannya cakram. Belakangnya juga cakram. Tuh, belakangnya cakram juga. Terus si GT New ini bagasinya gede Om. Bagasinya gede loh, asli bagasinya gede. Nih, saya buka ya. Nih, bagasinya. Tuh, bagasinya gede. Dalam ini kalau nggak salah 28 atau 29 liter gitu. Gede dia. Terus joknya juga empuk walaupun kurang panjang, tapi dia ada behelnya. Jadi bisa ditambah tuh kayak gitu. Ini saya bikin jok tambahan ini 150.000 nih Om. Di tukang jok. Jadi dia hanya diklem ke sini atau dibolongin bisa lebih solid. Lumayan istri saya nggak terlalu sempit. Terus dia ada stepnya. Kalau T3 dia nggak ada stepnya Om. Jadi kalau T3 itu harus beli step punya Vespa buat ditaruh di sini nih. Ada kan step Vespa punya Primavera di sini. Kalau bawahnya dia nggak dapat step. Kalau GT dapat. Terus masalah motor ya performa ya suka nggak suka yang 1000 watt buat nanjak lebih enak dibanding yang ini kan cuma 800 watt nih. Cuman dari segi konsumsi konsumsi baterai ya. Ini cukup irit ya dengan spek 60 volt 20 ampere. Ini bisa 60 kiloan nih kalau saya pakai. 60 bahkan 65 pun kalau dipaksain masih bisa. Kalau si GT ini kan speknya 72 volt 20 ampere. Kalau klaim dari pabrikan sih 70-80 kilo. Cuman yang realnya ya 60-70 kiloan juga realnya. 70 juga udah ngeri lah, kalau 60 kilo udah pasti. Padahal kalau secara baterai lebih gede kan harusnya bisa lebih jauh ya. Cuman kan kalau di motor listrik itu ampere yang digedein Om kalau mau jarak jauh.
Jadi voltase itu buat motornya lebih bertenaga, kalau ampernya itu buat jarak tempuhnya lebih jauh gitu loh. Jadi kalau budgetnya di bawah 10 juta, saran saya ambil ini, dan ini udah bisa dibikin surat. Kalau pakai biro jasa saya kena 2 jutaan, kalau urus sendiri nggak nyampe sejuta. Cuman kalau urus sendiri kan mungkin nggak semua orang sempat waktunya ya, jadi balik ke pilihan lah mau urus sendiri apa biro jasa. Nah terus untuk kenyamanan ya, T3 lebih nyaman dibanding si 2 ini, si GT. Karena T3 itu posisi jok kesininya itu dia lebih jauh, jadi kakinya nggak terlalu nongkrong. Kalau gitu kan posisinya pendek tuh, kayak nah tuh dari sini ke sini pendek, jadi kaki itu tinggi nongkrong, otomatis di pinggang tuh agak pegel. Tapi untuk GT yang ini saya udah custom, jadi saya tambahin busa. Saya nggak tambah busa latex karena busa latex sekarang itu lagi jelek kualitasnya. Busa latex sekarang itu dia lembek, jadi kalau didudukin dia ambles. Saya pakai busa motor Vino. Busa motor Vino saya tambahin, terus saya itu lagi saya tutup lagi pakai kulit jok orinya. Kenapa saya nggak pakai MBTEC? Karena kulit jok orinya si Winplay ini dia lentur banget om, kayak ada karet-karetnya itu loh di pinggirnya. Di pinggirnya tuh kayak ada karetnya nih. Nah tuh kayak ada bahan, ada karet, jadi dia lentur. Kalau saya coba pakai MBTEC malah jadi agak keras, karena kan ini busanya bukan latex. Mungkin kalau busanya latex dia baru tumpuk gitu loh. Jadi ya itu balik ke tukang jok masing-masing lah, kreasinya mau gimana gitu ya. Jadi saya kemarin sempat bikin postingan di Facebook saya mengenai perhitungan motor listrik versus motor bensin. Karena kan buat pengguna motor bensin itu yang mau beralih ke motor listrik itu momoknya nomor satu tuh baterai. Pengguna motor bensin tuh bilang tuh baterainya tuh mahal. Iya memang baterainya mahal. Untuk yang 60 volt 20 ampere aja nih kalau ganti ini butuh sekitar 2,5 juta. Karena dia pakai 5. Satunya kan sekitar 500.000 akinya. Kalau yang ini 72 volt dia butuh 6, 3 juta. Satunya 500-an. Jadi butuh dana 3 juta kalau ganti baterai. Kebanyakan sih pengguna motor bensin hanya tahunya baterai mahal, tapi dia nggak pernah ngitung penghematan BBM-nya. Kayak contoh gini, untuk motor bensin paling irit anggaplah 1 liter itu bisa 50 kilo. Sekarang itu Pertalite udah 10.000 om. Kalau 10.000 kita bagi 50 kilo, jadi 1 liternya itu 200 perak. Si motor listrik ini dari kondisi baterai habis sampai penuh itu saya udah ngecas. Saya ada videonya nanti pakai kWh meter. Nih saya kasih videonya nih om. Ya ini om, saya ngecas semalam nih 175 kWh. Ini sudah hijau. Di sini entah nih ada apa nih. Ini saya nggak bisa membacanya nih. 38 derajat. Entah apa nih, kalau ada yang bisa baca tolong ya ditulis di kolom komentar apa nih artinya. Saya nggak pakai timer. Ini kita cek ya baterainya. Dia kalau dicas begini nih bisa 100%, tapi kalau dicabut turun ya. Dia memang nggak presisi sih supernovanya. Cuman lebih baik lah dibanding ini nih. Full terus, nggak mau kurang-kurang yang bawaan pabrik. Oke gitu om ya, ini udah 100% lagi. Kemarin nempuh jarak sekitar 52 km. 1,75 kWh. Nanti kita tes lagi sampai kayak kemarin. Ya om ya. Winplay motor listrik GT New. Udah ya videonya ya. Jadi si GT2 ini dari kosong sampai nggak kosong sih, nggak habis banget, dari 30 atau 20% sampai penuh itu membutuhkan daya 1,75 kWh. Ya sorry om, pindah tempat, panas banget tadi. HP saya kalau panas error kameranya, minta didinginin overheadnya. Jadi saya bahas ya. Ini dari baterai hampir habis 20-30% diisi full membutuhkan 1,75 kWh. Sedangkan untuk listrik 900 watt 1 kWh nya itu 1440. Jadi 1,7 dikali 1440 jatuhnya 2500 untuk yang dibutuhkan biaya buat ngecas sampai penuh. Nah itu bisa menempuh jarak 52 kilo kemarin saya tes. 52 kilo, anggaplah 50 kilo. Jadi 1 kilometernya itu hanya membutuhkan
Rp50. Sedangkan kalau Pertalite yang motornya 1 liter bisa 50 kilo, 1 kilometer itu membutuhkan Rp200. Jadi dari per kilometer si motor listrik ini kita menghemat Rp150 dari selisih BBM dan listriknya saja. Belum kalau motor listrik kan, motor bensin kan tiap bulan harus ganti oli. Anggaplah oli yang paling murah 50.000. Terus nanti kalau udah setahun atau udah beberapa bulan, itu kan membutuhkan perawatan CVT kayak ganti panbel, kampas ganda, roller, mangkok. Itu kan duit lagi om. Dan dari segi pajak, motor ini pajaknya cuma 20.000, nggak nyampe malah 18.000. Kalau motor bensin itu pajaknya 200 lebih. Apalagi yang unit-unit tahun 2022 itu udah 2,5, 200. Ambillah contoh motor Beat atau Mio. Kita jangan bandingin sama motor tua om, sama-sama motor tahun 2022. Itu udah 200.000 lebih. Dari pajak udah selisih 200.000 per tahun kita hemat. Dari bensin Rp150 per kilometer. Kalau 1 bulan kita menempuh 2.000 kilo, berarti kita hemat 3 juta. Dari 2.000 kilo, 2.000 dikali 150, 3 juta, 300.000 hematnya kita per bulan. 300.000 ditambah oli 50.000, udah 350.000 per bulan kita hemat. Dikali 12 bulan, 350.000 dikali 12, jatuhnya 4.200.000 setahun kita hemat. Jadi motor listrik ini kan garansi baterainya kan setahun. Kalau setahun kita belum setahun rusak harusnya kan diganti kan kalau ada baterai yang ngedrop atau gimana. Kalau udah setahunnya kita hemat 4.200.000 atau 4.500.000 sama pajak, sama itu belum kalau hitung ganti panbel atau roller ya. Itu kan udah kebeli ya. Ini baterainya 3 juta. Kalau yang kayak Vespa tadi T3 itu 2,5 juta. Itu lagi dipakai sama istri saya. Itu baru dari hitungan itu ya. Belum hitungan yang lain, senyap gitu loh, nggak ada suara, bebas emisi, bikin bumi lebih baik. Ya mungkin mayoritas orang nggak pernah mikir ke situ gitu loh. Orang tuh taunya ya hemat, udah gitu aja, murah. Jadi kalau beli motor listrik, belajarlah menabung dan disiplin untuk beli baterai. Karena kemungkinan kalau baterai SLA ini di 1 atau 2 tahun tuh pasti ganti. Kalau perawatannya bagus bisa 2 tahun. Kalau perawatannya kurang bagus, ada beberapa yang nggak nyampe setahun rusak. Nah itu nanti diklaim garansi aja. Makanya beli baru, jangan beli bekas, biar bisa klaim garansi. Kalau belum setahun bisa diklaim. Saya udah tanya, kalau belum setahun ngedrop gimana? Klaim aja pak, diklaim. Kan dia baterainya ada 5 apa 6 nih. Itu nanti bisa dicek satu-satu, yang mana yang rusak itu diganti. Gitu. Ya, kayak gitu om ya. Dari segi hitungan secara angka-angka dulu aja saya reviewnya. Dan ini sedikit saya review nih yang ini nih. Ini kan sudah dipakein botol EM50 ya. Ini top speednya bisa 85, saya udah tes. Dan ini lebih berasanya ketika boncengan nanjak. Saya boncengan sama bapak saya yang beratnya 70 kilo, saya 120. Itu tanjakan tinggi lumayan kenceng ya. Jadi tanjakan yang saya waktu itu ngetes T3 sama istri saya yang mau berhenti itu loh. Nanti ada videonya saya sertakan di akhir ini ya, di akhir video ya. Jadi saya boncengan 190 kilo itu kenceng, bisa ngejar NMAX, malah depannya ada NMAX, saya kejar apa Vario gitu. Jadi memang kalau di upgrade botol secara performa meningkat, dari segi top speed, dari segi torsi meningkat. Cuman kalau baterainya masih standar ya pasti lebih boros. Hukum alam aja ya, makin kenceng ya nggak bisa makin irit gitu loh. Jadi irit itu kalau kita treknya kosong, nggak sering buka gas dalam-dalam tuh bisa irit. Tapi kalau kita butuh torsi, nanjak-nanjak, apalagi ini suka buat ngebut-ngebut, ya akan lebih boros gitu. Nah untuk baterainya sendiri nih dibagi 2 om ya. Jadi satu ditaruh di sini lift pompanya, satunya di bawah jok. Nah ini chargernya. Kalau lift pompa chargernya beda om, chargernya beda. Nah ini ya, di bawah joknya ada baterai. Nah ini baterai nih. Di situ ada MCB lagi. Ini ada BMS nih, BMS buat proteksi. Ini MCB tambahan. Jadi ini BMS-nya tuh disetting 20% atau 30% tuh mati om. Kalau mati baterai habis, nanti kita hidupin yang ini, itu bisa jalan lagi, lumayan tuh, bisa 5 kilo buat istilahnya buat emergensi lah kalau kita kehabisan baterai di jalan. Cuman saran saya baiknya kalau udah penggunaan 50 kilo ya dicas aja, gak usah nunggu sampai mati. Karena tipikal baterai level 4 itu gak kayak baterai SLA om.
kalau baterai SLA bawaan si motor ini ketika dia habis berhenti masih mau jalan lagi walaupun 1-2 kilo ya, dan tidak ada tenaga, cuman seenggaknya kita nggak dorong. Kalau baterai level 4 itu performanya sampai habis akan bagus terus, maksimal terus, tapi kalau udah habis mati, sudden death, nggak bisa hidup lagi, harus dicas. Jadi kenalilah karakter dari motor ini, dan itu kita ambil buat penggunaan sehari-hari. Oke, gitu Om ya. Ini jadi video kedua video saya tayang lagi. Udah lama saya nggak upload. Jadi lanjutan dari yang review-review sebelumnya. Buat yang masih bingung untuk nyari motor listrik di budget 10 jutaan ya, antara GT, GT2 Plus atau GT-nya ini macam-macam. Ada yang bilang Golden Turtle, ada yang bilang Golden Turtle New, ada yang bilang GT2, ada yang bilang GT3. Pokoknya ini tipe GT yang terbaru. Sama T3 yang booming itu. Kalau T3 itu memang mutlak karena bentuknya cakep ya, jadi orang banyak yang tertarik. Oke, gitu Om ya. Nanti saya sertakan video ketika saya boncengan di tanjakan yang tinggi kemarin itu, dan nantikan juga review-review selanjutnya dari saya. Oke, terima kasih Om ya, dan selamat siang. Ya, ini boncengan nih Om di tanjakan yang biasa, yang kemarin nggak kuat tuh. Sekarang udah kayak bawa motor NMAX, nanjaknya kenceng. Enteng banget, cuman di upgrade foto doang ini jatuhnya. Kalau baterai kan buat nambah jarak tempuh.